Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di RBN Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik tentang pekerjaanku, pelayananku. Adapun materi ini saya paparkan berbicara tentang bagaimana sikap yang benar seorang Kristen terhadap pekerjaan. Dan materi ini ditinjau dari Alkitab, dari sudut pandang iman Kristen berdasarkan Alkitab. Yang pertama kita harus tahu tentang manusia dan pekerjaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, firman Tuhan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah," dan seterusnya. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 3 ayat 17, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ayat-ayat ini berbicara tentang bahwa manusia tidak bisa lepas dari pekerjaan. Bahkan manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden untuk bekerja, untuk mengusahakan, untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu yang berarti di tengah-tengah alam, dan untuk dirinya, dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita perhatikan lebih lagi tentang manusia dan pekerjaan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dikatakan, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Kisah Para Rasul 9 ayat 36-39. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Di sini kita melihat bahwa bekerja atau pekerjaan dan manusia tidak bisa dipisahkan. Selama manusia hidup, maka dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, berarti dia tidak makan. Artinya manusia bekerja, dengan bekerjalah dia mencukupi segala kebutuhannya. Bahkan melalui pekerjaanlah dia dapat berarti bagi orang lain. Sehingga ketika dia menyelesaikan hidupnya di tengah-tengah dunia ini, maka pekerjaan baik, perbuatan baik, segala kebaikan itu akan dikenang, akan diingat oleh orang-orang. Dan terlebih lagi, bahwa ketika kita bekerja, berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Karena kita memang diciptakan Tuhan ada untuk bekerja, yaitu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian, Tuhan dipuji, dimuliakan. Jadi pekerjaan kita hendaknya lah merupakan berkat, bukan sumber kebosanan. Oleh karena itu, maka ketika kita bekerja, kita harus bersyukur. Kita harus nikmati pekerjaan itu. Pekerjaan merupakan kehormatan, bukan pekerjaan yang menjemukan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya memiliki pekerjaan, maka itu satu kehormatan yang harus kita syukuri. Dan jangan menjadikan itu menjadi hal yang menjemukan bagi kita. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang berarti, bukan pekerjaan yang tidak menarik. Jadi kita harus menjadikan pekerjaan itu sebagai hal yang menarik, mengasihkan, dan itu sesuatu hal yang sangat berguna bagi kita, dan itu menjadi sebuah gaya hidup kita atau menjadi sebuah yang bernilai. Pekerjaan kita seharusnya menjadi tempat kita untuk melayani Yesus, melayani Bapa di surga. Pekerjaan kita harus menjadi tempat kita bekerja dan harus merupakan tempat ibadah kita dan tempat kita menaruh pelita kita untuk menjadi saksi. Jadi bagi kita orang Kristen, bahwa ketika kita bekerja berarti kita sedang melayani Yesus. Ketika kita bekerja berarti kita harus sedang menaruh pelita di tempat pekerjaan itu, sehingga banyak orang menerima terang
yang terpancar dari pelita kita, dan kita sedang menjadi pelita di tempat pekerjaan. Oleh karena itu, maka bekerja bagi orang Kristen itu tidak membosankan. Bekerja bagi orang Kristen bukan sebuah beban, tetapi itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan, dan itu sebuah kesempatan kita untuk berbakti bagi kebaikan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi orang lain, bahkan kesempatan untuk kita menjadi terang, kesempatan untuk kita menaruh pelita di tengah-tengah pekerjaan. Jadi, oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh melakukan pekerjaan asal-asalan. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan sesuka hati kita, tetapi kita harus melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan indaki, bahwa kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan kita orang yang penuh dengan tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat melayani Tuhan melalui pekerjaan kita? Apakah kita bisa melayani di tengah-tengah pekerjaan? Tentu sangat bisa. Melayani Tuhan itu tidak dibatasi hanya pelayanan mimbar atau hanya pelayanan persekutuan, hanya pelayanan gereja. Tetapi seluruh pekerjaan kita adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita berbakti, beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen harus memiliki sikap yang benar terhadap pekerjaan. Bagaimana sikap orang Kristen yang benar terhadap pekerjaan? Yang pertama mau saya sampaikan adalah tentang pandangan yang salah dalam hal pekerjaan. Ada orang beranggapan bahwa ada gap antara hal rohani dan hal sekuler. Artinya bahwa pekerjaan ya pekerjaan, rohani ya rohani, atau dikotomi rohani dan sekuler. Sehingga manusia seolah hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Dan perbedaan itu disikapi dengan memunculkan dua wajah. Ada orang mengatakan bahwa pelayanan itu di gereja, hal-hal rohani itu tidak boleh digabungkan dengan hal-hal pekerjaan. Ya rohani-rohani, tetapi ini pandangan yang salah. Mengapa? Karena di dalam hal apapun yang kita kerjakan, maka itu sebenarnya harus menjadi hal rohani. Oleh karena itu, maka kita mengerjakan segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai rohani yang sesuai dengan dasar Alkitab. Jadi jangan dibuat bentrok bahwa antara hal rohani dengan hal sekuler itu hal yang berbeda, atau dikotomi, bertentangan, atau sesuatu hal yang tidak memiliki hubungan. Ini adalah pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Kalau kita memiliki pandangan seperti ini, bahwa bekerja itu bukan hal rohani, berbisnis bukan hal rohani, melakukan apapun pekerjaan itu bukan hal rohani, harus dipisahkan. Ini adalah pikiran yang sempit, keliru, dan salah. Berikut cara pandang yang salah adalah pekerjaan tidak memiliki hubungan dengan hal rohani sama sekali. Bahwa tujuan bekerja adalah untuk memberi kepuasan pada diri sendiri. Ini tentu adalah pemikiran yang terlalu sempit. Jadi inilah pandangan-pandangan yang sedang dibangun di zaman ini. Bahwa tujuan bekerja adalah untuk memberi kepuasan pada diri sendiri, mendapatkan gaji, mendapatkan keuntungan. Tetapi tidak mempedulikan bahwa di sana ada nilai-nilai kerohanian. Sehingga mereka berpandangan bahwa pekerjaan tidak memiliki hubungan dengan hal rohani. Ini sangat-sangat keliru. Justru di tengah-tengah pekerjaan itulah kita boleh berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya kepuasan batin seseorang, kepuasan jiwa seseorang, kepuasan hati seseorang bukanlah ketika bekerja semata. Tetapi ketika di dalam pekerjaan itu dia memuliakan Tuhan, dia berkenan di hati Tuhan, dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kepuasan. Oleh karena itu, pandangan seperti ini sekali lagi saya katakan adalah pandangan yang sangat-sangat salah. Sekarang, bagaimana pandangan Alkitabiah terhadap pekerjaan? Bagaimana kita di dalam bekerja? Apa yang Alkitab katakan bagi kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah pekerjaan kita? Yang pertama kita harus tahu adalah nilai intrinsik dari pekerjaan itu sendiri. Dikatakan bekerja adalah merupakan gambaran Allah kita yang adalah bekerja. Artinya, mengapa kita bekerja?
Karena memang Allah kita juga bekerja. Dan Allah kita mau bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan serius, bekerja secara maksimal. Bahkan hingga saat ini Allah kita terus bekerja. Dan dia mau bekerja di dalam kita. Dan dia mau bekerja melalui kita. Sehingga hidup kita adalah menjadi gambaran atau menjadi pribadi yang mewujud nyatakan isi hati kehendak Tuhan untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Dan dikatakan lagi bahwa Allah menciptakan manusia sebagai rekan kerjanya. Dari sini kita melihat bahwa ketika kita bekerja, berarti kita sedang bekerja bersama dengan Tuhan. Ketika kita bekerja, berarti kita sedang melibatkan Tuhan. Dan Tuhan terlibat di dalam segala keberadaan kita. Oleh karena itu, maka ketika kita bekerja, berarti nilai-nilai kehendak Tuhan, nilai-nilai kebenaran Tuhan, itu menjadi dasar, menjadi acuan, dan menjadi tujuan, menjadi prinsip kita ketika kita bekerja. Jadi bekerja adalah merupakan gambaran Allah kita yang adalah bekerja. Dan sampai saat ini Allah kita bekerja. Dan Allah kita mau kita bekerja bersama dengan Dia. Di dalam pekerjaan kita, ada Tuhan yang ambil bagian di sana. Dan sehingga maka kita menciptakan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah pekerjaan dalam rangka memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, maka ini menjadi perhatian bagi kita orang Kristen. Yang berikut yang mau saya sampaikan, nilai instrumental dalam pekerjaan. Melalui pekerjaan kita dapat melayani orang lain. Sebagaimana tadi Dorsas waktu hidup. Dia melayani orang lain, dia berbuat baik untuk orang lain. Melalui pekerjaan kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, dan melalui pekerjaan kita dapat mengasihi Allah kita. Inilah nilai instrumental dalam pekerjaan itu. Kita sedang melayani orang lain dalam pekerjaan. Kita juga sedang memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita juga sedang memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tetapi yang tidak bisa juga dilupakan dan yang harus menjadi prinsip utamanya adalah bahwa melalui pekerjaan kita mengasihi Allah. Karena Allah menghendaki kita bekerja dan Allah menghendaki kita menjadi rekan kerjanya. Oleh karena itu, maka jika kita memiliki pandangan dan dasar yang benar akan pekerjaan, maka kita akan memiliki etos kerja yang baik. Mengapa ada banyak orang bekerja secara serampangan? Mengapa orang bekerja tidak dengan baik, tidak dengan sungguh-sungguh? Karena mereka memiliki cara pandang yang keliru, cara pandang yang salah, cara pandang yang benar tentang pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen, berpikirlah mengikuti pola yang sudah Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kita mengerjakan seluruh pekerjaan kita, seluruh aktivitas kita, baik dimanapun profesi kita masing-masing. Itulah yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimana etos kerja orang Kristen? Yang pertama, disiplin dan integritas. Artinya di sini bahwa orang Kristen bekerja dengan setia, bukan hanya di hadapan atasannya untuk mencari muka, tetapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Disiplin, disiplin waktu, disiplin segala-galanya, dan memiliki integritas dapat dipercaya. Jadi dia bekerja setia, sungguh-sungguh taat, bahkan dia bekerja dengan maksimal, dan dia takut kepada Tuhan, sehingga sekalipun pimpinan tidak ada, sekalipun tidak ada atasan yang mengawasi dirinya, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi standar nilai yang sudah Tuhan tetapkan untuk dia lakukan. Jadi setia, tulus hati karena takut akan Tuhan. Tidak mencari muka, tidak munafik di situ. Yang berikut, prinsip etos kerja orang Kristen adalah kreatif dan inovatif. Melakukan pekerjaan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Daya kreatif, daya inovatif, itu berasal dari Tuhan. Maka orang Kristen yang bekerja dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dia hikmat. Hikmatlah yang menjadi sumber daya kreatif dan daya inovatif dari orang-orang Kristen yang bekerja.
Oleh karena itu, maka dasarnya adalah berbuatlah di dalam pekerjaan, karena itu diperbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dari Tuhan akan datang hikmat, dari Tuhan datang pengetahuan, dari Tuhan datang kebijaksanaan, sehingga pekerja-pekerja yang demikian diberikan kemampuan-kemampuan, kreativitas yang unggul atas orang lain, inovatif, daya inovatif yang lebih unggul dari orang lain. Puji nama Tuhan. Yang berikut adalah seorang Kristen yang bekerja, dia harus proaktif dan produktif. Artinya, dia tidak disuruh-suruh, tetapi dia cekatan, dia mengerti tugasnya, bahkan dia memiliki daya dorong dalam dirinya untuk melakukan sesuatu sehingga pribadinya menjadi produktif, menghasilkan, berguna, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan karena ada upah dari Tuhan selain upah dari manusia. Jadi dia fokusnya tetap memang kepada Tuhan. Upah dari pekerjaan tentu bisa didapatkan dan itu seharusnya dan itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Tetapi ada upah yang lebih besar daripada upah yang diberikan oleh manusia dari pekerjaan itu, tetapi dapat upah dari Tuhan. Jadi seorang pekerja Kristen harus proaktif dan produktif sehingga dia menghasilkan sesuatu dan dia juga mendorong dirinya sendiri untuk berbuat yang lebih lain, bukan didorong orang lain, tetapi dia mendorong dirinya sehingga orang lain juga terdorong oleh keberadaan dirinya dalam rangka melakukan yang terbaik, yang maksimal, yang terindah di dalam kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Yang keempat, yang menjadi prinsip dasar atau ajaran Alkitab tentang kita dalam bekerja adalah hati yang takut akan Tuhan, tidak melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia berupaya melakukan segala sesuatu secara maksimal karena dia tahu bahwa itu dia lakukan untuk Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Jadi bukan takut akan alasan semata, bukan takut dapat teguran, tetapi karena dia mengerti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaan. Dia mengerti bahwa dia sedang melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Dia melakukan itu karena dia ingin menjadi terang bagi orang lain karena dia sebagai anak Tuhan. Jadi hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan ini adalah dasar yang menjadi sangat penting bagi seorang pekerja Kristen dalam mengerjakan pekerjaan. Bahwa dimanapun dia berada, dia tahu bahwa Tuhan ada di situ. Dan dia menyadari bahwa dia harus berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikut yang menjadi perhatian kita adalah sebagai penutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Kolose pasal 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, etos kerja Kristiani akan menjadi pintu bagi kesaksian Kristen yang dapat membawa orang lain kepada Kristus. Jadikan pekerjaan Anda sebagai tempat di mana pelita itu bercahaya, menerangi kegelapan dunia. Jadi, kekristenan atau orang Kristen bekerja bukan sekedar untuk mencukupi kehidupan, bukan sekedar masalah tentang dapat gaji dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dia memuliakan Tuhan, menghadirkan terang, menjadi berkat bagi orang lain, dan bagaimana dia berbakti kepada Tuhan melalui pekerjaan. Dan dia mengerti betul bahwa bekerja itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan itu menjadi nilai hidup orang yang mengasihi Tuhan juga. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, kiranya kita menjadi Kristen, orang-orang Kristen, para pekerja-pekerja profesional Kristen yang bisa menunjukkan kebenaran, kemuliaan, keagungan Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita. Atasan kita, bos kita, rekan kerja kita, mitra bisnis kita, semua mereka melihat bahwa Kristus hidup dalam diri kita dan itulah menjadi pancaran. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang bekerja, tetapi pekerjaan itu menjadi sebuah arena untuk dia mempermuliakan Tuhan. Seperti Dorcas yang sudah kita baca, bahkan seperti Paulus, dan banyak lagi secara tokoh-tokoh dalam sejarah gereja. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini.
kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.